Evolusi itu membentuk budaya dan budaya itu mengarahkan evolusi. Tapi evolusi sendiri tidak punya arah. Tidak berarah evolusi. Ya, tapi budaya membentuk evolusi. Ya, contoh gampang. Sebelum abad ke-15, orang Indonesia tidak ada yang minum susu. Kita kenal susu setelah Belanda datang ke sini. Sok-sokan aja ikut-ikutan londo minum susu ya. Tapi orang Eropa sudah kenal susu sejak 10.000 tahun yang lalu sebagai makanan pengganti pada saat musim dingin. Sehingga secara evolusioner muncul individu-individu orang-orang dewasa yang mempunyai enzim yang mencerna susu. Mamalia ini perlu susu pada saat anak-anak, pada saat bayi. Setelah itu enzimnya hilang. Nah, budaya itu mengarahkan akhirnya orang-orang Eropa sekitar 70% dia punya enzim yang mencerna susu. Lah orang kita ndak ada. Sekarang itu kalau diteliti orang Indonesia hanya 12% yang mempunyai enzim itu. Kita baru kenal 100 tahun. Budaya mengarahkan evolusi. Evolusi pun juga mengarahkan budaya. Sekarang seperti itu. Kita baru tahu kita waktu SD 4 sehat 5 sempurna lah. Kita baru tahu sekarang kita nggak punya enzim pengolah susu, kan? Baru tahu, gitu kan? Baru tahu. Makanya 5 tahun terakhir nggak ada itu istilah 4 sehat 5 sempurna. Udah diganti, gitu kan? Nah kalau kita masih beli susu kaleng untuk orang tua ya kebangetan, gitu kan? Dibohongin pabrik susu ya. Nggak ada. Mamalia hanya perlu susu pada saat bayi. Setelah itu nggak perlu. Nah itu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini adalah akhirnya memberikan pandangan yang berbeda. Di dunia neuroscience sendiri, kalau dia itu membantah dengan begitu, bisa dipastikan dia itu adalah komite etik. Loh, jangan dianggap dia di dunia ilmu pengetahuan itu nggak ada intrik. Ada. Pada saat kita mengajukan proposal mengenai umbrella project, namanya umbrella project, itu kita mengajukan tahun 98, mengajukan untuk bagaimana supaya kita bisa immortal. Diajukan. Apa katanya komite etik itu? Mereka doktor, profesor dalam dunia kedokteran. Kalau gitu nanti pertanggungjawaban secara moral gimana? Buset deh ya gitu ya. Udah, kita itu akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang seperti ini pada saat kita mau melakukan penelitian. Tidak hanya pada ilmu-ilmu sosial. Makanya itu sekarang mirror neuron sampai sekarang tidak ada orang yang memastikan bahwa kita punya mirror neuron. Siapa yang mau otaknya dibuka-buka? Ada kan? Tidak ada. Pendekatannya ini adalah pendekatan kita melakukan pada binatang selain manusia, terus kemudian kita PET scan, kita cocokkan dengan manusia. Oh ini sama. Tapi bagaimana mungkin kita mengatakan itu kalau kita tidak yakin atau tidak tahu bahwa yang namanya kera dan manusia itu adalah sama. Kalau kita mengatakan dengan yang sama begitu, kita mengatakan begitu. Kalau manusia punya free will, kera juga punya. Harusnya kan begitu. Nah, akhirnya kita memang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Secara letterless ya kita ya sudah, faktanya begini kita sampaikan. Nah gitu. Memang dari tadi kan ngomong ungkapan baru tentang neuroscience itu membuat kita tidak nyaman itu. Sakitnya tuh di sini itu kan. Bener itu. Saya sendiri juga gitu. Wow, dari kecil saya tuh tidak nyaman banyak itu ya. Tapi ya untungnya saya liberal ya. Keyakinan saya yang saya koreksi itu ya. Untungnya daripada sakit banget itu kan itu. Wah, faktanya enggak gitu. Wah, memaksakan itu enggak bisa. Ya sudah, keimanannya aja yang direvisi kan gitu.